Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan masuk ke materi turunan fungsi trigonometri. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menggunakan konsep dan aturan turunan dalam perhitungan turunan fungsi, menggunakan turunan untuk menentukan karakteristik dan memecahkan masalah. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menggunakan konsep dan aturan fungsi turunan dalam perhitungan turunan fungsi, serta menggunakan turunan untuk menentukan karakteristik dan memecahkan masalah. Kita refresh terlebih dahulu rumus dasar turunan. Definisinya, suatu fungsi f dalam x dikatakan diturunkan terhadap x jika nilai limit delta x mendekati 0 untuk fungsi f dalam x ditambah delta x dikurangi f dalam x per delta x, atau limit h mendekati 0 untuk fungsi f dalam x ditambah h dikurangi f dalam x per h bernilai ada, dan limit itu disebut turunan dari fungsi f dalam x terhadap x, dan dinotasikan dengan dy per dx, atau turunan pertama f aksen x, atau d per dx dengan fungsi y, atau dx d per dx f fungsi f dalam x. Secara khusus diturunkan dari fungsi f dalam x didefinisikan sebagai turunan pertama yaitu limit h mendekati 0 dengan fungsi f dalam x ditambah h dikurangi f dalam x per h jika nilai limit tersebut ada. Turunan fungsi trigonometri, misalkan ada fungsi f dalam x sama dengan sin x, maka nilai fungsi f dalam x ditambah h bernilai sin x ditambah h, sehingga turunan pertamanya yaitu limit h mendekati 0 sin x ditambah h dikurangi sin x per h. Dikarenakan pada identitas trigonometri bentuk sin a dikurangi sin b menghasilkan 2 cos a plus b per 2 dikali sin a dikurangi b per 2. Maka bentuk sin a dikurangi sin b sama seperti sin x ditambah h dikurangi sin x. Maka menghasilkan limit h mendekati 0 2 cos x ditambah h per 2 dikali sin h per 2 per h. Maka kita dapat pisahkan menjadi bentuk perkalian limit, yaitu limit h mendekati 0 sin h per 2 per h per 2 dikali limit h mendekati 0 cos x ditambah h per 2. Ambil contoh y sama dengan h per 2 untuk h mendekati 0 dan untuk y mendekati 0. Maka dihasilkan limit y mendekati 0 sin y per y. Untuk limit yang ini, maka kita dapat langsung substitusikan ke dalam bentuk limit, menghasilkan cos x ditambah 0 per 2
maka kita dapat cos X. Karena nilai limit Y mendekati 0, sin Y per Y sama dengan 1, maka hasilnya 1 dikali cos X sama dengan cos X. Jadi dapat disimpulkan turunan pertama dari sin X ia adalah cos X. Untuk yang kedua, misal kita punya suatu fungsi dalam X sama dengan tan X, maka nilai fungsi dalam X ditambah H bernilai tan X ditambah H, sehingga menghasilkan limit H mendekati 0, tan X ditambah H dikurangi tan X per H. Kita dapatkan bentuk tan itu bisa kita definisikan juga sebagai sin per cos. Maka kita dapat limit H mendekati 0 sin X plus H per cos X plus H dikurangi sin X per cos X per H. Maka kita dapatkan limit H mendekati 0, kita samakan penyebutnya, maka menghasilkan sin X ditambah H dikali cos X dikurangi cos X ditambah H dikali sin X per H dikali cos X ditambah H dikali cos X. Karena pada identitas trigonometri bentuk sin A dikurangi B sama dengan sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B, maka bentuk ini sama seperti hasil limit yang sedang kita bahas. Maka kita dapatkan sin X plus H dikurangi X. Maka kita dapat pisahkan dengan bentuk perkalian limit, yaitu limit H mendekati 0 sin H per H dikali limit H mendekati 0 1 per cos X ditambah H dikali cos X. Karena nilai limit H mendekati 0 sin H per H adalah 1, dan untuk limit H mendekati 0 kita dapat substitusikan langsung, maka menghasilkan 1 per cos X dikali cos X, maka menghasilkan 1 per cos kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Jadi turunan pertama dari tan X yaitu secant kuadrat X. Baik, kita akan masuk ke bentuk yang ketiga. Misalkan kita punya fungsi f dalam X sama dengan kosekant X, maka fungsi f dalam X ditambah H sama dengan kosekant X plus H, sehingga turunan pertama dari fungsi fx yaitu limit H mendekati 0 kosekant X plus H dikurangi kosekant X per H. Pada identitas trigonometri, kita dapat definisikan kosekant menjadi 1 per sin, maka dihasilkan limit H mendekati 0 1 per sin X plus H dikurangi 1 per sin X per H sama dengan menjadi limit H mendekati 0, kita samakan penyebutnya, menghasilkan sin X dikurangi sin X plus H per H dikali sin X plus H dikali sin. Karena pada identitas trigonometri nilai sin A dikurangi sin B sama dengan 2 cos
A plus B per 2 dikali sin A dikurangi B per 2, maka dihasilkan limit H mendekati 0. Kita misalkan X sama dengan A dan B sama dengan X ditambah H. Maka kita dapatkan limit H mendekati 0, 2 cos X ditambah H per 2 dikali sin negatif H per 2 per H dikali sin X plus H dikali sin X. Maka kita dapatkan negatif limit H mendekati 0 sin H per 2 dibagi H per 2 dikali limit H mendekati 0 cos X plus H per 2 dibagi sin X plus H dikali sin X. Kita misalkan Y sama dengan H per 2. Untuk H mendekati 0, maka Y mendekati 0. Maka kita dapatkan hasilnya negatif limit Y mendekati 0 sin Y per Y dikali. Untuk bentuk limit yang ini dapat langsung disubstitusikan karena nilai limit tidak bernilai 0 per 0. Maka dapatkan dikali cos X per sin X dikali sin X. Karena nilai limit Y mendekati 0 sin Y per Y bernilai 1, maka sama dengan negatif 1 dikali cos X per sin X dikali sin X. Kita dapat pisahkan menjadi negatif 1 per sin X dikali cos X per sin X. Negatif 1 per sin kita dapat ubah menjadi kosekan X, sedangkan untuk bentuk cos X per sin X kita dapat ubah ke bentuk kotangen X. Jadi kita dapatkan turunan pertama dari kosekan X yaitu sama dengan negatif kosekan X dikali kotangen X. Dari ketiga bentuk sebelumnya, maka kita dapat peroleh bentuk yang keempat, turunan pertama dari fungsi cos X menjadi negatif sin X. Untuk turunan pertama dari kotangen X yaitu negatif kosekan kuadrat X. Sedangkan untuk turunan pertama dari sekan X yaitu sekan X dikali tangen X. Kita masuk ke contoh yang pertama. Carilah turunan terhadap fungsi f dalam X sama dengan sekan dikali tangen. Yang pertama, kita turunkan sekan X dikali tangen ditambah kita turunkan tangen X dikali sekan. Maka kita dapatkan hasil turunan dari sekan X yaitu sekan X dikali tangen X dikali tangen. Sedangkan turunan dari tangen X yaitu sekan kuadrat X dikali sekan X. Kita keluarkan sekan X sama dikali kita keluarkan sekan X menjadi sekan X dikali tangen kuadrat X ditambah sekan kuadrat X. Untuk contoh yang kedua, jika kita punya Y sama dengan 3 dikali sin 2X dikurangi 2 dikali cos 3X, maka dy per dx adalah kita turunkan d 3 sin 2x terhadap x dikurangi turunan dari 2 cos x terhadap x.
turunan dari 3 dikali 2x yaitu 3 dikali turunan dari 2x yaitu 2 dikali turunan dari sin 2x yaitu cos 2x dikurangi turunan dari 2 cos 3x yaitu 2 dikali turunan dari 3x yaitu 3 dikali turunan negatif dikali turunan dari cos 3x yaitu negatif sin 3x. Maka kita dapatkan hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6 cos 2x dikurangi 2 dikali 3 dikali negatif sin 3x yaitu ditambah 6 dikali 3x. Untuk contoh yang ketiga, jika fungsi f dalam x sama dengan sin kuadrat 2x ditambah pi per 6, maka nilai turunan pertama dari fungsi f aksen 0 adalah, yang pertama kita misalkan terlebih dahulu 2x ditambah pi per 6 sebagai u, maka turunan dari u yaitu 2. Untuk turunan, kita turunkan fungsi sin kuadrat u, maka hasil turunannya yaitu 2 hasil pangkat dikali sin u dikali turunan dari sin u yaitu cos u dikali turunan dari u. Karena pada identitas trigonometri sin 2u sama dengan sin 2 dikali sin u dikali cos u, maka kita bisa substitusikan menjadi sin 2u dikali turunan dari u aksen yaitu 2. Maka turunannya 2 dikali sin 2 dikali 2x ditambah pi per 6. Maka kita substitusikan angka 0, x sama dengan 0, yaitu sama dengan 2 dikali sin 2 dikali 2 dikali 0 ditambah pi per 6. Menghasilkan 2 dikali sin 2 dikali pi per 6 sama dengan 2 dikali sin pi per 3. Nilai sin pi per 3 yaitu sin 60, yaitu maka 1 per 2 akar 3. Maka hasil turunan fungsi f aksen 0 yaitu akar 3. Baik, cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.